Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini, kita akan melihat penurunan persamaan keadaan gas ideal yang diturunkan dari berbagai persamaan yang sudah dibahas pada video yang pertama. Di antaranya ada persamaan Boyle, kemudian persamaan Charles, persamaan Gay-Lussac, ya. Dari persamaan-persamaan tersebut, kemudian diturunkan menjadi persamaan keadaan gas ideal yang selama ini sudah kita kenal dari sejak mengenal kimia di SMA. Apa itu persamaan keadaan gas ideal? Ya, dia adalah Vp sama dengan nRT. Baik, sebelum kita membahas persamaan keadaan gas ideal, kita saksikan dulu video berikut ini, yaitu video yang menjelaskan berbagai karakter atau sifat yang dimiliki oleh suatu gas ideal. Gas terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak, dan jarak pisah antar molekul jauh lebih besar daripada ukurannya. Ini berarti bahwa molekul-molekul menempati suatu volume yang dapat diabaikan terhadap volume wadahnya. Yang pertama bahwa gas ideal memiliki volume yang dapat diabaikan terhadap volume wadahnya. Molekul-molekul memenuhi hukum gerak Newton, tetapi secara keseluruhan mereka bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tetap. Maksud dari gerakan acak di sini adalah bahwa setiap molekul dapat bergerak dalam setiap arah atau tidak dalam arah yang sama. Nah, gas ideal bergerak lurus beraturan. Berbeda dengan gas yang tidak ideal bergerak secara acak. Molekul-molekul mengalami tumbukan lenting sempurna satu sama lain dan dengan dinding wadahnya. So, dalam tumbukan, energi kinetik adalah konstan. Dengan kata lain, kecepatan molekul sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Yang ketiga, gas ideal dianggap jika mengalami tumbukan, maka akan mengalami tumbukan lenting sempurna. Gaya-gaya antar molekul dapat diabaikan kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Antara molekul tidak terdapat gaya tarik-menarik yang dapat menyebabkan molekul tersebut bergerombol. Nah, gaya antar molekul ini dapat diabaikan. Artinya, dianggap tidak ada interaksi antar molekul maupun antara molekul dengan wadah ataupun dengan yang lainnya. Jadi dianggap tidak ada interaksi. Gas yang dipertimbangkan adalah suatu zat tunggal, sehingga semua molekul adalah identik. Nah, kemudian gas ideal dianggap memiliki molekul yang identik. Yap, semoga animasi ini dapat memberikan gambaran terkait sifat-sifat gas ideal. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, demikian beberapa karakter atau sifat yang dimiliki oleh gas ideal. Nah, berikutnya kita akan melihat penurunan persamaan gas ideal dari hukum Charles Gay-Lussac, kemudian Boyle, dan Avogadro. Dapat kita lihat di sini bahwa persamaan keadaan gas ideal diturunkan dari suatu fungsi yang kita sebutkan. Ini adalah perubahan volume sama dengan perubahan volume per perubahan temperatur atau suhu pada saat tekanan dan jumlah mol tetap dikalikan perubahan suhu. Kemudian perubahan volume per perubahan tekanan pada saat temperatur dan jumlah mol tetap dikalikan perubahan tekanan. Ditambahkan perubahan volume per perubahan mol pada saat suhu dan tekanan tetap dikalikan perubahan mol.
Nah, dari persamaan ini, kita hubungkan dengan persamaan Gay-Lussac, kemudian Boyle, dan Avogadro yang sudah dibahas pada video yang pertama. Persamaan Gay-Lussac ini menghubungkan antara perubahan volume dan perubahan suhu pada saat jumlah mol dan tekanan sama. Maka dou P per dou T pada NP tetap sama dengan K2 sama dengan P per T. Sehingga yang ini, bagian yang ini dapat kita ubah menjadi P per T. Kemudian dou P per dou P pada hukum Boyle ini sama dengan negatif P per P. Negatif P per P. Sehingga yang dou P per dou P ini dapat kita ganti menjadi negatif P per P. Dan yang terakhir, dou P per dou N pada TP tetap, ini dapat kita ubah dou P per dou N menurut hukum Avogadro itu adalah P per N. Ya, maka yang ini dapat kita ubah menjadi P per N. Nah, persamaan yang ini jadilah persamaan yang ini dengan memasukkan berbagai variabel yang tadi sudah disebutkan. Dou P sama dengan P per T dari sini, dou P per dou T-nya diganti menjadi P per T kali dt, ini dt, dikurangi P per P dari sini. P per P dari hukum Boyle, negatif P per P, dikali dou P atau dP. Kemudian dou P per dou N, ini diubah menjadi P per N dari hukum Avogadro. Tambah P per N dou N. Nah, dari persamaan ini, maka supaya dapat diselesaikan, persamaan ini harus dikalikan dengan 1 per Pi. 1 per Pi. Nah, jadilah persamaan ini. Dou Pi per P, dou Pi per Pi atau dou P per P sama dengan negatif, ini setelah dikalikan, dP per P, P-nya semua hilang, menjadi dP per P, min dP per P ditambah dt per T ditambah dN per N. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, maka hasilnya kemudian kita integrasikan atau diintegralkan. Integral dari dou Pi per Pi sama dengan negatif integral dP per P ditambah integral dt per T ditambah integral dN per N. Hasil integral terhadap dirinya sendiri adalah ln. dP per P sama dengan ln P sama dengan negatif ln P yang ini. Kemudian yang ini hasilnya adalah ln T positif. Kemudian yang ini adalah ln N. Nah, karena ini adalah suatu integrasi, maka harus ditambahkan suatu tetapan atau suatu konstanta. Yang dalam hal ini, kita menuliskan atau menyebutkan konstanta tersebut sebagai ln R. Ya, biasanya kan ditulisnya plus C, plus konstanta. Kita tuliskan konstantanya di sini adalah ln R. Nah, maka kita ubah dalam ln ini sama hukumnya seperti halnya logaritma, maka ln ditambah ln itu sama dengan perkalian dari ln. Sementara yang negatif ini negatif itu sama dengan pembagian, ya. Maka yang ln P ini pindah ke sini, yang negatif ln P pindah ke ruas sebelah kiri, yang ini semua menjadi positif. Sehingga ln PP sama dengan ln NRP. Nah, ln-nya dapat kita coret. Ln-nya kita coret.
Sehingga kita peroleh PP sama dengan nRT. Nah, persamaan inilah yang kemudian kita sebut sebagai persamaan keadaan gas ideal. Ya. Jadi bisa dipahami dari mana persamaan ini muncul. Baik, demikian penurunan persamaan keadaan gas ideal, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.